Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Anugrah Rahma dengan NIM 702001220008 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sistem skeletal manusia atau sistem tulang belulang pada manusia. Nah, apa sih itu sistem skeletal? Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Nah, dari sistem yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dengan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dapat memberi bentuk dan menopang tubuh kita. Nah, coba Anda bayangkan jika tubuh kita tidak ada tulangnya. Serem kan? Nah, pada orang dewasa ada sebanyak 206 tulang terbentang dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot memasuk kurang lebih 20% dari berat badan manusia dewasa. Pada bagian tertentu pada tulang ini merupakan tempat melekatnya otot sehingga kita dapat melakukan berbagai gerakan. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu tulang sumbu atau tulang aksial, yang kedua yaitu tulang ekstremitas atau tulang adendikular. Tulang aksial terdiri dari 4. Yang pertama yaitu tulang tengkorak atau kranium. Yang kedua yaitu susunan tulang belakang atau vertebri. Yang ketiga yaitu tulang iga atau rusuk, yaitu kosti. Yang keempat yaitu tulang dada atau sternum. Sedangkan yang termasuk tulang adendikular yaitu yang pertama yaitu tulang gelang bahu atau girdal pektoral. Yang kedua yaitu tulang ekstremitas superior. Yang ketiga yaitu tulang panggul atau girdal pelvis. Dan yang keempat yaitu tulang ekstremitas inferior. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala. Nah, yang kedua yaitu viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari yang pertama yaitu tulang frontalis atau tulang dahi, yang kedua yaitu tulang parietalis atau tulang ubun-ubun, yang ketiga yaitu tulang occipitalis, yang keempat tulang temporalis atau yang ada di sekitar telinga, dan yang kelima yaitu tulang sphenoidalis. Sementara tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung. Yang kedua yaitu tulang zygomaticus. Yang ketiga yaitu tulang maxillaris. Dan yang keempat yaitu tulang mandibularis atau tulang dagu. Nah, kita bahas tulang-tulang yang berikutnya yaitu tulang vertebri atau susunan tulang belakang. Merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut hingga bokong. Nah, bila kita perhatikan, ruas-ruas tulang vertebri merupakan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang vertebri ini memiliki fungsi sebagai pelindung sumsum tulang belakang, juga menjadi tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna untuk menyanggah dan menjaga keseimbangan tubuh, menyokong kepala dan tangan. Selain itu, tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebri ini dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu vertebri cervicalis, ya, yang terdiri dari 7 ruas. Ya, nah yang kedua yaitu vertebri
thoracalis yang terdiri dari 12 ruas. Yang ketiga yaitu vertebrae lumbalis yang terdiri dari 5 ruas. Yang keempat yaitu vertebrae sacralis yang terdiri dari 5 ruas yang berfusi. Dan yang kelima yaitu vertebrae coccygialis yang terdiri dari 4 ruas yang berfusi. Nah, kita bahas tulang berikutnya yaitu tulang kosti atau tulang rusuk. Tulang kosti termasuk jenis tulang keras bentuknya pipi dan melengkung. Tulang kosti jumlahnya ada 12 pasang. Ke arah belakang ini melekat pada tiap ruas tulang vertebrae thoracalis dan beberapa pasang tulang kosti ke arah depan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipi seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Nah, berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang kosti dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang kosti veri, yaitu tulang kosti sejati, yaitu tulang kosti yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang kosti vertebrae terdiri dari tulang kosti ke-1 sampai tulang kosti ke-7. Tulang kosti spuri atau tulang kosti palsu. Artinya tulang kosti tidak melekat langsung pada tulang sternum, tapi melekat pada tulang kosti sebelumnya dengan bantuan tulang rawan. Yang termasuk tulang kosti spuri adalah tulang kosti ke-8, 9, dan 10. Nah, sedangkan tulang kosti yang ke-11 dan 12 itu disebut kosti fluctuantis atau kosti melayang. Artinya, tulang kosti ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang kosti dengan tulang vertebrae thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan juga paru-paru. Nah, kita bahas tulang apendikuler. Yang pertama yaitu tulang girdle pectoris atau tulang gelang bahu. Terdiri dari yang pertama yaitu tulang selangka atau tulang clavikula. Nah, yang kedua yaitu tulang belikat atau tulang scapula. Tulang clavikula merupakan tulang letaknya di dada bagian atas ke arah depan tulang clavikula, melekat pada bagian atas dari tulang sternum. Sedangkan ke arah belakang tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Nah, fungsi dari tulang clavikula adalah sebagai tempat melekatnya otak-otak rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Tulang scapula letaknya daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipi. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah yang nantinya melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Nah, lanjut pembahasan tulang-tulang yang menyusun ekstremitas superior. Tulang ekstremitas superior terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama yaitu tulang lengan atas atau tulang humerus. Yang kedua yaitu tulang lengan bawah atau tulang radius. Yang ketiga yaitu tulang ulna. Yang keempat yaitu tulang-tulang yang menyusun telapak tangan atau tulang carpal. Yang kelima yaitu tulang metacarpal. Dan yang keenam itu tulang jari jemari atau tulang phalanx.
Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka, sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Nah, lanjut pembahasan tulang apendikular lainnya, yaitu tulang girdle pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, isium, dan pubis. Ke arah belakang tulang ilium melekat pada tulang sacralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga, dan bagi wanita melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini juga akan menjadi pelekatnya tulang ekstremitas inferior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang yang pertama yaitu tulang femur atau tulang paha. Yang kedua yaitu tulang dengkul atau tulang patella. Yang ketiga yaitu tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering, yaitu tulang tibia. Yang keempat yaitu tulang betis atau tulang fibula. Yang kelima yaitu tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yaitu tulang tarsal. Yang keenam itu tulang metatarsal, dan yang ketujuh yaitu tulang jari jemari kaki atau tulang phalanx. Kalau kita perhatikan tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Nah, selain itu, pada tulang femur, tibia, dan fibula diselimuti oleh lapisan otot rangkai yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Nah, itulah tadi penjelasan sistem skeletal manusia atau sistem tulang belulang pada manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.